Yang saya lihat tidak ada warna lain selain warna merah, tenda merah, lampu kemerah-merahan, api merah, kaos yang dia pakai merah, topi yang dia pakai pun merah. Cuman dia itu tidak memperlihatkan wajah dengan atribut yang semua berwarna merah. Atau emang benar mereka itu bukanlah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mang, ketemu lagi bersama Urat Channel. Di sesi jelajah ini masih membahas tentang cerita-cerita horor. Jadi ceritanya, saya itu pada saat itu berangkat ke gunung 3 orang untuk mengisi hari libur. Pada saat itu kita berangkat 3 orang termasuk saya, dengan hanya membawa 1 tenda. Singkat cerita, kita berangkat bertiga pakai sepeda motor, 2 sepeda motor pada saat itu. Kita berangkat. Nah, kebetulan ngecampnya itu pada saat itu kita tidak di puncak gunung dikarenakan kita bawa motor. Waktu itu kita ngecamp di samping sungai, tapi ada agak sedikit jauh dari aliran sungainya, ada agak sedikit jauh. Saya ngambil posisi tenda itu di samping semak-semak. Jadi di belakang tenda semak-semak, terus di samping tenda pun semak-semak. Nah, samping sebelahnya lagi itu kita pakai buat nyimpen kendaraan bermotor kita pada saat itu. Kita santai-santai sampai pada akhirnya malam tiba. Nah, setelah itu kebetulan di tempat itu cuma ada 1 tenda, yaitu tenda kami saja. Karena tak heran juga, soalnya spot itu jarang didatangi oleh orang lain. Cuma kita saja yang datang ke tempat itu, dan otomatis cuma ada 1 tenda yang didirikan, yaitu tenda saya. Udah waktunya tidur, kita akhirnya semuanya masuk tenda. Karena ada motor di luar, jadi posisi pintu tenda itu yang ditutup itu pada saat itu cuma jaringnya saja, dan kain yang satunya lagi ataupun itunya nggak ditutup. Jadi kita cuma nutup kainnya, kita cuma nutup jaringnya aja supaya tidak ada nyamuk, juga biar langsung bisa melihat ke motor atau kendaraan kita. Kita posisi tidur itu kaki semua ke pintu. Saya kebetulan kebagian di arah paling pinggir pada saat itu, Nah, teman saya yang 2 orang itu di samping saya, ada yang di tengah, ada yang di pinggir lagi. Nah, kita tidur, saya tidak begitu nyenyak pada saat itu dikarenakan ada sedikit rasa khawatir terhadap kendaraan yang kita bawa pada saat itu. Karena akses tempat camp kita itu jalannya cukup bisa dilalui kendaraan pada saat itu. Jadi saya takut kalau misalnya ada apa-apa
dengan kendaraan kita. Jadi saya sering terbangun. Ketika saya bangun, saya nyalakan senter ke arah pintu, lalu tidur lagi. Itu terjadi beberapa kali, sering saya lakukan ketika saya tidur, terus saya terbangun, ingat kendaraan, saya nyalain senter, karena ketika dinyalain senter menembus jaring tersebut, kendaraan kita itu langsung terlihat gitu. Di antara kejadian-kejadian saya bangun itu ada satu momen itu yang cukup bikin saya atau buat saya bertanya-tanya sampai hari ini, Mang. Jadi pada saat saya karena sudah refleks gitu, ketika tidur, ingat, bangun, lalu duduk, menyalakan senter, melihat kanan, kiri, keluar, motor komplit masih ada, saya tidur lagi, matiin senter, tidur lagi. Seperti itu. Nah, cuman satu momen ketika saya tidur, terus saya ingat motor, saya duduk lagi, sebelum nyalain senter, malah saya sempat melihat pada saat itu, kalau nggak salah, ke samping kiri saya melihat ke samping kiri saya pun lihat teman saya itu, 2 orang itu tidur, masih tidur. Teman saya tidur berdua. Kata saya, ya udahlah. Terus ketika saya nyalain senter ke arah luar, saya heran, Mang. Pada saat itu sorot cahaya senter saya dan apa yang saya lihat dari cahaya senter saya justru tidak melihat kendaraan yang kita bawa. Justru yang saya lihat pada saat itu lewat cahaya senter adalah barisan-barisan tenda. Di saat itu saya berpikir, oh, ternyata rame. Kapan ini ya yang lain datang? Pada saat itu saya berpikir, oh mungkin yang lain pada datang tadi, mungkin waktu kita lagi tidur datang, ngediriin tenda di dekat tenda-tenda kita, di dekat tenda kita. Dan jumlah tendanya kurang lebih itu cukup banyak, Mang, cukup banyak, berjejer di depan tenda kita, berjejer tenda mereka. Terus mereka itu pakai lampu anti badai kayak gitu, lampu camp, lampu anti badai dipasang di luar. Cuman yang lampunya itu lampu warna kuning. Bahkan terlihat lalu lalang mereka gitu di depan-depan tenda mereka. Terus mereka juga saya lihat menyalakan api gitu. Dan saya cuma melihat saja sambil mengarahkan pelan-pelan senter saya ke arah untuk melihat kegiatan mereka pada saat itu. Melihat. Tapi setelah itu ada hal yang aneh yang saya lihat. Yang pertama, nuansa yang saya lihat itu semuanya berwarna merah, Bang. Berwarna merah. Tendanya warna merah, lampunya kuning kemerah-merahan. Terus mereka juga memakai baju merah, dan api yang keluar itu pun berwarna merah. Saya agak sedikit heran pada saat itu. Nah,
ketika saya memperhatikan mereka, ada satu orang yang menghampiri saya, tapi dia itu tidak memperlihatkan wajahnya pada saat itu. Dia datang ke depan pintu tenda, lalu duduk, bukan duduk itu, nagog lah, bahasa Sunda nama nagog di depan jaring pintu tenda, dan dia memakai topi pada saat itu. Dan topinya itu ditundukkan seperti ini, Mang. Jadi saya itu nggak bisa lihat wajahnya pada saat itu karena topinya menunduk. Dia datang dan menyapa. Pada saat itu dia berbicara. Nah, dia datang malam. Saya juga sentak menjawab, oh iya, malam Kang. Nah, malahan saya pada saat itu sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Saya bertanya kepada dia, dipalih mana Kang? Pada saat itu saya memakai bahasa Sunda, dan dia pun menjawab, Abi ti anu. Jadi dia menyebutkan satu daerah tempat dia berasal. Dia menyebutkan ti anu. Oh, saya pun bertanya, di mana ngediriin tenda Kang? Dan dia pun menjawab, iya cenah di Gigireun. Dia menjawab, mendirikan tenda di samping tenda saya. Dan saya itu waktu itu cuma menjawab, oh muhun atuh cek abi itu. Seueuran Kangnya. Dia hanya menganggukkan kepala. Dan seperti apa yang saya bilang, dia pun memakai topi merah dan memakai kaos merah. Pokoknya mah warna yang saya lihat tidak ada warna lain selain warna merah. Tenda merah, lampu kemerah-merahan, api merah, kaos yang dia pakai merah, topi yang dia pakai pun merah pada saat itu. Dan suasana pada malam itu, waktu itu rame banget. Kayak orang-orang lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa. Itu rame banget. Dan setelah kita ngobrol seperti itu, saya sempat bilang juga, oh iya atuh Kang, mangga abi ngantuk, bade kulam deui. Dan dia pun responnya itu cuma menganggukkan kepala. Nah, udah itu saya pun kembali dan saya pun tidur pada saat itu. Nah, ketika saya bangun pagi hari, saya pun ketika membuka mata, saya pun langsung teringat kejadian semalam. Ketika itu saya langsung bangun dan melihat ke arah luar. Dan ketika saya membuka jaring, saya langsung ngahulang, Mang, bengong. Karena ketika saya melihat keluar, itu tidak ada apa-apa. Itu tidak ada apa-apa, Mang. Ketika keluar, saya untuk memastikan, saat waktu itu saya langsung keluar memastikan dan berdiri di depan pintu tenda dan melihat sekitar, itu tidak ada apa-apa. Tidak ada tenda, tidak ada lampu-lampu, dan tidak ada bekas perapian selain perapian yang saya buat bersama teman-teman. Saya
sejenak berpikir, apakah benar malam itu ada yang datang sini dan mendirikan tenda seperti yang saya lihat semalam, atau justru itu penghuni tempat itu. Saya lalu teringat dengan percakapan kami pada saat itu. Dia bilang dia mendirikan tenda di samping tenda kita. Lalu saya berjalan untuk mengecek, dan ternyata seperti yang pertama saya bilang, saya menempatkan posisi tenda di samping rumput-rumput yang tebal agar tidak terlalu terhempas oleh angin. Dan ternyata ketika saya lihat itu tidak ada. Dan saya pun ngecek, tidak mungkin bisa tenda itu didirikan di sana. Karena tenda saya itu nempel dengan ilalang tersebut, rumput-rumput itu. Dan rumputnya tinggi, Mang. Tinggi rumputnya itu. Sampai sekitar 1,5 meter itu rumput. Tak mungkin tenda bisa didirikan di situ karena saya mepet. Tenda saya itu langsung nempel dengan rumput. Dan saat itu saya pun berpikir kembali bahwa jangan-jangan atau emang benar mereka itu bukanlah manusia. Saat itu saya termenung memikirkan kejadian semalam. Saya juga sempat berpikir bahwa mungkin itu saya mimpi ataupun halusinasi dan sebagainya. Saya berulang kali memikirkan kembali kejadian malam. Tapi pikiran saya pun berbicara, dan saya pun merasa bahwa malam itu saya itu jelas-jelas bangun lalu melihat teman saya yang masih tidur, 2 orang itu, dan saya juga ngelihat apa yang ada di luar tenda, juga ngobrol sama orang yang menghampiri tenda saya. Cuman dia itu tidak memperlihatkan wajah dengan atribut yang semua berwarna merah. Dan setelah dipikirkan berulang kali, saya meyakini bahwa itu bukan manusia, dan itu adalah sebuah sosok jelmaan dari jin. Karena walaupun saya berpikir berulang-ulang, pokoknya mah logis memang, tabus logika. Kalau aku mau sidik hudang orang temang hudang ngobrol ningali seperti itu, Bang. Dan sampai saat ini saya pun masih ingat kejadiannya, masih ingat betul seperti apa detailnya kejadian itu saya alami. Mengenai kejadian itu, Mang, saya rasa mereka itu adalah makhluk-makhluk yang ada atau makhluk penghuni tempat itu yang menampakkan wujudnya memakai wujud manusia pada saat itu.
Seperti itulah mang kejadian yang saya alami ketika saya camping bersama 2 orang teman saya di tempat itu. Sekian dulu cerita horor yang saya alami ketika camping bertiga. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.